Berbicara tentang tradisi, berbagai macam tradisi dapat kita temukan di dunia ini, dari yang aneh hingga yang unik. Namun apa jadinya jika sebuah tradisi justru malah terbilang sadis dan kejam? Di negara berikut ini, tradisi menghabisi nyawa orang tuanya sendiri sudah turun-temurun dilakukan, guys. Dan mirisnya lagi, mereka menamakan tradisi ini sebagai pembunuhan dengan belas kasih. Bagaimana mungkin ya, sebuah perbuatan durhaka ini dapat dikatakan belas kasih? Lantas, apa saja motif yang mendasari perbuatan gak manusiawi ini, guys? Bagaimana proses ritual yang mereka lakukan ya? Belum lanjut, mari bantu channel ini untuk klik subscribe dan lonceng di bawah ya, agar kalian gak ketinggalan info unik dari channel Clip On TV. Di India, praktik ritual kejam ini masih sering ditemukan di lebih dari 50 desa di distrik Virudunagar, Mandabasalai, Madurai, Thoothukudi, dan Theni di negara bagian Tamil yang dikenal dengan sebutan Talai Kutal. Yaitu sebuah ritual menghabisi orang tuanya yang sudah renta karena dianggap menyusahkan. Para manula dipaksa untuk menjalani prosedur kematian yang tidak mereka inginkan. Walaupun pemerintah India sekarang melarang tradisi ini dan menganggapnya ilegal, tetapi masih sering ditemukan praktik tidak manusiawi tersebut hingga kini. Para pelakunya menganggap perbuatan ini tidak melanggar hukum. Bahkan di beberapa daerah, sebaliknya dipuji karena budaya yang terjaga mencakup semua lapisan masyarakat. Latar belakang ekonomi sehingga tidak mampu merawat orang tua, kondisi kesehatan orang tua yang dianggap sudah tidak memungkinkan, mendasari motif mereka untuk memulai proses Talai Kutal. Namun lebih jahatnya lagi, ada yang sengaja mengincar harta atau tanah warisan orang tua yang tak kunjung meninggal dunia, sehingga mereka mengumpulkan para kerabat untuk merencanakan prosesi Talai Kutal. Kepolisian setempat pernah menemukan kasus orang tua yang melarikan diri akibat mengetahui dirinya akan diritual. Namun lebih mengherankan lagi, ada saja orang tua yang meminta dirinya untuk dihabisi dengan maksud agar tidak menjadi beban bagi anaknya. Upacara untuk mengakhiri hidup para lansia ini dilakukan dalam beberapa tahap. Praktek yang paling umum adalah pertama-tama memberi orang tua tersebut mandi minyak. Semua anggota tubuh dipijat, terutama bagian kepala dengan masing-masing 100 ml minyak kelapa, jarak dan wijen, dan biasanya hal ini dilakukan pada saat pagi buta. Setelah proses mandi minyak, orang tersebut dimandikan dengan air dingin dan ditidurkan. Dalam kondisi ini, biasanya suhu tubuh akan turun secara drastis dan bagi kondisi tubuh yang lemah akan langsung meninggal seketika. Namun jika masih belum meninggal juga, setelah 15 menit, orang tua tersebut diminta untuk minum beberapa gelas air kelapa lembut dan segelas susu sapi. Setelah semua proses dilakukan, dalam 1 atau 2 hari, orang tersebut terserang demam dan meninggal. Metode lain adalah dengan memijat kepala dengan air dingin yang dapat menyebabkan penurunan suhu tubuh secara tiba-tiba. Dan tidak jarang, individu tersebut seketika mengalami serangan jantung. Jika prosedur ini gagal, cara berikutnya adalah memberi minum susu sapi dan mencubit hidung dengan tujuan menyumbat pernafasan. Karena kesulitan bernafas, maka bisa dipastikan objek tersebut mati lemas seketika. Metode populer lainnya adalah dengan memberikan tablet beracun yang biasanya digunakan untuk membunuh babi dengan harga Rp10 India seperti Quick Post dan Gel Post yang mudah sekali didapatkan. Tablet ini biasanya dicampur dalam teh dan diberikan untuk diminumkan kepada orang tua. Tak diragukan lagi kematian terjadi karena kegagalan multi organ. Ada 26 metode yang umum dilakukan dalam prosesi Talai Kutal, namun beberapa metode di atas adalah yang paling umum dipraktikkan. Itulah tadi tradisi paling kejam yang ada di India. Menurut Clip Oners,
apa sepantasnya hukuman bagi para pelaku yang tega menghabisi orang tuanya sendiri yang sudah memberikan kasih sayang sejak masih kecil? Tulis komentar di bawah ya. Sebelum kita akhiri, like dan share video ini dan pastikan subscribe channel Clip on TV. Sampai jumpa di video berikutnya.